Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat ya. Tapi ingat ya untuk selalu menjaga kesehatan supaya terhindar dari virus. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dapat dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absen di Google Form yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya. Siap, Bu. Baik, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Apakah di antara kalian ada yang pernah berkunjung atau pergi ke pantai? Pernah, Bu. Aku pernah pergi ke pantai. Ada. Nah, apakah kalian pernah melihat gunung? Pernah, Bu. Pernah juga ya semuanya. Nah, menurut kalian, gunung itu berada di daerah daratan atau perairan? Di daratan, Bu. Benar ya, gunung itu berada di daerah daratan. Sedangkan pantai, ada yang tahu? Di perairan, Bu. Iya, betul Ella. Pantai itu ada di daerah perairan. Nah, gunung dan pantai ini merupakan salah satu contoh dari kenampakan alam yang ada di sekitar kita. Kenampakan alam ini dibagi menjadi dua. Ada kenampakan alam di daratan seperti gunung, dan juga ada kenampakan alam di perairan seperti pantai. Sampai sini sudah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Sudah. Nah, kalau misalnya sudah dipahami, pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kenampakan alam yang ada di sekitar kita. Pembelajarannya akan dilanjutkan oleh Ibu Yosa. Silahkan Ibu Yosa. Baik anak-anak, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kenampakan alam dan pemanfaatannya di Indonesia. Apa itu kenampakan alam? Mari kita simak penjelasan berikut. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam. Kenampakan alam yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu daratan dan perairan. Kenampakan alam daratan yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah pemukiman bumi yang ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian penduduk yang ada di dataran tinggi yaitu petani, pekebun, peternak, dan lainnya. Sumber daya alam yang dihasilkan di dataran tinggi biasanya hasil dari perkebunan seperti teh, kopi, dan lainnya. Yang kedua, ada dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya terdapat banyak aliran sungai dan keadaan udaranya panas. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah biasanya petani, karyawan, serta buruh. Sumber daya alam yang dihasilkan di dataran rendah yaitu hewan ternak, sayuran, serta buah-buahan. Yang ketiga ada gunung dan pegunungan. Gunung adalah bagian menonjol yang ada di bumi atau bukit yang tinggi dan besar dengan elevasi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi ada dua, yaitu gunung berapi yang sewaktu-waktu akan aktif dan meletus, sedangkan gunung yang tidak berapi atau mati tidak akan terjadi gunung meletus. Selanjutnya ada perairan. Yang termasuk perairan yaitu yang pertama sungai. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang rendah dan merupakan aliran
dataran rendah dan bermuara di laut. Yang kedua, ada danau. Danau adalah permukaan bumi berupa cekungan di darat yang luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi oleh daratan. Dan yang ketiga, ada laut. Laut adalah permukaan bumi yang luas, digenangi air yang dalam dan sangat rendah. Laut merupakan penghubung antar pulau. Selain ada kenampakan alam yang alami, ada juga kenampakan alam buatan. Kenampakan alam buatan ini dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa kenampakan alam buatan di sekitar kita. Antara lain, yang pertama, ada waduk. Ada beberapa danau di Indonesia yang merupakan buatan manusia dengan cara membendung air sungai. Nah, danau buatan inilah yang disebut sebagai waduk. Fungsi dari waduk yaitu untuk menyediakan air bagi masyarakat sekitar, serta untuk mengaliri sawah-sawah. Yang kedua, ada sawah. Sawah adalah tanah yang diairi dan diolah untuk menanam padi. Nah, di Indonesia ini terdapat bermacam-macam sawah, seperti sawah tada hujan, sawah bencah, dan sawah berak. Yang ketiga, ada perkebunan. Perkebunan dibangun dengan tujuan untuk menanam berbagai tanaman yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Perkebunan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam teh, kopi, coklat, kelapa sawit, dan lainnya. Oke anak-anak, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik anak-anak, saatnya sekarang pembelajarannya dilanjut oleh Bapak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan kan mengenai kenampakan alam, ciri-cirinya, kemudian karakteristiknya, dan pemanfaatannya oleh Ibu Yosa. Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak mempunyai satu game yang bisa kalian mainkan dengan mengklik link yang sudah Bapak kirim di grup WhatsApp kalian. Nah, game ini sebagai pengganti LKS di pembelajaran jarak jauh sekarang. Baik, Pak. Berikut Bapak tampilkan gamenya di layar ya. Nah, dalam game tersebut terdapat 4 kolom, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, laut, dan kenampakan alam buatan. Nah, selain itu juga terdapat beberapa items yang merupakan ciri-ciri dan pemanfaatan dari kenampakan alam tersebut. Tugas kalian adalah mencocokkan ciri-ciri dan pemanfaatan kenampakan alam tersebut sesuai dengan kolom-kolom kenampakan alam yang ada pada game tersebut. Permainannya tinggal di-drag dan disesuaikan dengan kolom yang terdapat di game tersebut. Sudah paham? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paham, kalian sudah siap ya untuk bermain gamenya? Ya, Pak. Sudah siap, Pak. Bapak kasih waktu untuk bermain gamenya selama 1 menit. Silakan. Baik, Baik, Pak. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Kita lihat ya hasilnya ya, siapa yang menang. Nah, yang menang adalah Evi. Karena Evi yang menang, Bapak minta untuk Evi menjelaskan tadi permainannya itu tentang apa sih? Silakan untuk Evi jelaskan permainan tersebut. Baik, Pak. Jadi, Pak, di game tadi kita belajar mengidentifikasi ciri-ciri dan pemanfaatan kenampakan alam seperti di dataran tinggi. Ciri-cirinya yaitu udaranya cenderung dingin dan sejuk, dan juga bisa dimanfaatkan sebagai perkebunan, objek wisata, dan permukiman. Oke, terima kasih Evi. Nah, selanjutnya pembelajarannya akan dilanjut oleh Ibu Septi. Nah, tadi kalian sudah menyelesaikan LKS berupa games untuk mencocokkan antara karakteristik dan juga pemanfaatannya. Kemudian, beberapa perwakilan juga sudah memaparkan hasil kerjanya. Sekarang, kita bahas LKS-nya bersama-sama ya. Jika ada yang salah, maka jangan lupa untuk memperbaiki catatan kalian. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, jika sudah siap, mari kita mulai dari karakteristik dan juga pemanfaatan dataran tinggi. Baik, Bu. Baik, Bu.
Nah, karakteristik yang pertama adalah keadaan udara cenderung sejuk dan juga dingin. Yang kedua adalah ketinggiannya lebih dari 500 meter dpl atau di atas permukaan laut. Yang ketiga, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan sebagai perkebunan, objek wisata, dan juga pemukiman. Apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, mari kita lanjutkan ke karakteristik dan juga pemanfaatan dataran rendah. Karakteristik yang pertama adalah udara di dataran rendah cenderung hangat atau juga panas. Kemudian, yang kedua adalah ketinggian dimulai dari 0 sampai 200 meter dpl atau di atas permukaan laut. Kemudian yang ketiga, dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, dan juga pemukiman. Nah, apakah ada yang berbeda jawabannya? Tidak, Bu. Baik, jika begitu kita lanjutkan saja ke karakteristik dan juga pemanfaatan laut. Karakteristik yang pertama adalah laut merupakan bagian permukaan bumi yang digenangi oleh air. Yang kedua adalah laut merupakan tempat hidup berbagai macam spesies tumbuhan dan juga hewan air. Yang ketiga, laut biasanya dimanfaatkan sebagai tempat mata pencaharian tertentu. Contohnya adalah nelayan. Selain itu juga, laut dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air dan juga tempat konservasi. Nah, bagaimana? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Baik, sama, Bu. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan ke bagian yang terakhir, yaitu karakteristik dan juga pemanfaatan dari kenampakan alam buatan. Nah, karakteristik yang pertama adalah kenampakan alam buatan ini dibuat oleh manusia tanpa melalui proses alami. Yang kedua, kenampakan alam buatan ini biasanya dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, contoh dari pemanfaatannya adalah sebagai lahan pertanian dan juga tempat menampung air. Nah, sekian pembahasannya. Apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Baik. Nah, sekarang kita telah mengetahui bahwa baik kenampakan alam maupun kenampakan alam buatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan karakteristik ini, maka kita sebagai manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Setelah pembahasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka ibu yang akan bertanya pada kalian. Pertanyaannya, apa contoh dari pemanfaatan dataran tinggi? Pertanian, perkebunan, dan objek wisata. Bagus. Nah, sekarang ibu ingin bertanya lagi. Selain sawah, juga bendungan, apa contoh lain kenampakan buatan yang ada di sekitar kita? Jalan dan perumahan, Bu. Bagus. Nah, agar kalian lebih memahami materi ini, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi yang dibimbing oleh Bapak Hari. Oke, gimana pembelajaran kita kali ini? Senang, Pak. Mantap, Pak. Mantap. Nah, jadi apa yo kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Karakteristik Tentang kenampakan alam, Pak. Oke. Mantap. Ya benar ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini itu tentang kenampakan alam. Terus ada jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu ada dataran tinggi, dataran rendah, terus ada pula tadi benar, terus ada karakteristiknya, terus ada dataran pegunungan, terus ada juga dari perairan.
Nah, terus tadi tuh di antara itu tuh ada karakteristiknya, betul tadi. Nah, jadi di setiap itu teh ada karakteristiknya, ciri-cirinya dan juga manfaatnya. Nah, untuk itu, untuk lebih memahami pemahaman, nah marilah kita akan melaksanakan ataupun mengisi soal evaluasi. Nah, sebentar ya, Bapak kirim soal evaluasinya melalui WhatsApp grup. Kalian bisa cek nanti di grup WhatsApp dan bisa langsung dikerjakan. Nanti hasilnya bisa diserahkan melalui grup WhatsApp. Oke? Benar-benar nih semua. Oke, kita bahas, kita selesaikan satu persatu. Oke, hasilnya kita lihat. Untuk soal yang pertama, apa yang kamu ketahui mengenai kenampakan alam? Nah, ini ada yang jawab segala sesuatu yang terbentuk oleh peristiwa alam. Nah, terus segala kejadian yang ada di alam oleh peristiwa alam. Ya, betul. Nah, jawaban itu betul ya. Jadi kenampakan alam atau bentang alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang terbentuk oleh peristiwa alam. Nah, itu. Terus untuk kenampakan alam itu ada yang secara alami dan juga ada yang secara buatan. Nah, untuk yang buatan nanti ada ya. Terus nomor kedua, sebutkan 3 manfaat dari dataran rendah. Nah, ada yang jawab nih, sebagai tempat pemukiman. Terus ada juga kegiatan industri. Terus ada juga yang jawab peternakan. Ada juga yang jawab pertanian. Ya, betul ya, itu salah satu dari manfaat dataran rendah. Seperti itu. Lalu ada nomor 3, kenampakan alam apa saja yang ada di provinsimu? Nah, ini ada yang jawab dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lalu ada perairan, danau, wah dan lain sebagainya. Dan ada juga yang apa ini teh? Laut. Nah, betul ya itu. Jadi itu salah satu dari kenampakan alam dari macam-macam provinsi kalian ya. Terus ada nomor 4, kenampakan buatan apa saja yang ada di provinsimu? Ada sawah, perkebunan, jalan, lalu ada bendungan. Nah, betul ya. Itu salah satu dari kenampakan alam buatan. Jadi oleh campur tangan manusia. Seperti itu, seperti sawah, perkebunan, dan lain sebagainya. Terus nomor 5, sebutkan minimal 3 sumber daya alam yang dihasilkan di daerah dataran tinggi. Wah, ini banyak sekali ya jawabannya. Ada yang jawab sayuran, teh, kopi, buah-buahan. Lalu ada, wah banyak ini. Nah, ya betul ya, itu salah satu dari sumber daya alam yang dihasilkan atau hasil dari dataran tinggi. Jadi perkebunannya itu banyak di dataran tinggi itu karena segar gitu ya. Seperti yang cocoknya itu sayuran, teh, kopi, buah-buahan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, karena pembelajaran kita selesai hari ini, marilah sebelum kita menutup, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam hati dipersilahkan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.